kualitas kekuatan militer Ukraina pernah dianggap sebagai keunggulan substansial atas Rusia. Tetapi kini kekuatan itu telah terdegradasi oleh 1 tahun perang yang telah mengambil banyak prajurit paling berpengalaman. Ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan kesiapan Kiev melakukan serangan musim semi yang sangat dinantikan. Pejabat Amerika dan Eropa memperkirakan sebanyak 120.000 tentara Ukraina telah meninggal atau terluka sejak dimulainya invasi Rusia Februari 2022. Korban di pihak Rusia lebih tinggi, yakni 200.000 orang. Tetapi Moskow memiliki militer jauh lebih besar dan kira-kira 3 kali lipat populasi. Ini menjadikan Rusia memiliki sumber daya untuk mengisi kekuatannya yang hilang. Selain masuknya wajib militer yang tidak berpengalaman, Ukraina juga menderita kekurangan amunisi, termasuk peluru artileri dan bom mortir. Seorang komandan batalion Brigade Serangan Udara ke-46 Ukraina yang diidentifikasi dengan panggilan Kupol kepada The Washington Post mengatakan hal paling berharga dalam perang adalah pengalaman tempur. Menurutnya, seorang prajurit yang selamat dari 6 bulan pertempuran dan yang baru datang dari pelatihan adalah 2 prajurit yang berbeda. Itu seperti langit dan bumi. Dan saat ini Kupol mengakui hanya ada sedikit prajurit yang memiliki pengalaman tempur. Banyak dari mereka yang sudah mati atau terluka. Penilaian suram itu telah menyebarkan pesimisme yang gamblang, meski sebagian besar tidak terucapkan oleh Kiev. Ketidakmampuan Ukraina untuk melakukan serangan balasan yang sudah digembar-gemborkan bagaimanapun akan memicu kritik baru, terutama dari Amerika Serikat dan sekutu Eropanya yang sudah menunggu lama. Seorang pejabat Amerika mengatakan situasi di medan perang sekarang ini mungkin tidak mencerminkan gambaran lengkap pasukan Ukraina karena Kiev sedang melatih pasukan mereka untuk serangan balasan. Ukraina dengan sengaja menahan mereka dari pertempuran saat ini, termasuk pertahanan Bakhmut. Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak mengatakan keadaan pasukan Ukraina tidak mengurangi optimismenya tentang serangan balasan yang akan datang. Dia tidak berpikir Ukraina telah kehabisan potensi. Tetapi situasi Rusia mungkin lebih buruk. Selama pertemuan NATO bulan lalu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa 97% tentara Rusia telah dikerahkan ke Ukraina dan Moskow menderita tingkat gesekan seperti Perang Dunia Pertama. Kupol hanya bisa berharap pasukan Ukraina yang saat ini dilatih oleh Amerika dan Eropa akan memiliki kemampuan yang baik. Entah itu akan menjadi kekacauan atau akan menjadi serangan balasan profesional, bagaimanapun menurutnya serangan balasan akan datang. Seberapa banyak peningkatan bantuan dan pelatihan militer Barat akan memberi keseimbangan dalam serangan musim semi masih belum jelas. Ini mengingat bekas luka gesekan yang mulai terlihat. Seorang pejabat senior pemerintahan Ukraina yang berbicara dengan syarat anonim menyebut jumlah tank yang dijanjikan oleh Barat sebagai jumlah simbolis. Yang lain secara pribadi menyuarakan pesimisme perbekalan yang dijanjikan akan datang ke medan perang pada waktunya. Pejabat senior itu mengatakan jika Anda memiliki lebih banyak sumber daya, Anda akan lebih aktif untuk menyerang. Tetapi jika Anda memiliki lebih sedikit sumber daya, Anda lebih banyak untuk bertahan. Ukraina akan bertahan. Itu sebabnya dia tidak yakin pada serangan balasan yang besar bagi Ukraina. Tetapi melihat sumber daya yang ada, dia bertanya dengan apa mereka akan bisa melakukan beberapa terobosan. Pejabat itu mengatakan ketika menyerang, pasukan akan kehilangan 2 atau 3 kali lebih banyak orang daripada bertahan. Dan Ukraina tidak mampu kehilangan banyak orang. Analis semacam itu jauh kurang optimis dibandingkan dengan pernyataan publik oleh kepemimpinan politik dan militer Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky menggambarkan tahun 2023 sebagai tahun kemenangan bagi Ukraina. Kepala intelijen militernya Kirlo Budanov bahkan mengatakan orang Ukraina bisa berlibur musim panas ini ke Crimea, semenanjung yang dianeksasi Rusia 9 tahun yang lalu. Kolonel Jenderal Alexander Syrskyi, komandan pasukan darat Ukraina, dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post mengatakan tetap optimistis. Dia mengatakan penting bagi mereka untuk menang di akhir tahun. Namun di garis depan suasananya gelap. Kupol menggambarkan bagaimana susahnya bertempur dengan tentara yang baru direkrut, yang tidak pernah melempar granat. Mereka akan dengan mudah meninggalkan posisi mereka di bawah tembakan. Unitnya mundur dari Soledar di Ukraina Timur pada musim dingin setelah dikepung pasukan Rusia yang kemudian merebut kota tersebut. Kupol ingat bagaimana ratusan tentara Ukraina di batalionnya meninggalkan posisi mereka begitu saja.
Setelah 1 tahun perang, Kupol yang berpangkat Letnan Kolonel itu mengatakan batalionnya tidak lagi dapat dikenali. Dari sekitar 500 tentara, sekitar 100 meninggal dalam pertempuran, sementara 400 lainnya luka-luka. Ini menyebabkan terjadinya pergantian total. Dia juga menggambarkan kekurangan amunisi yang parah, termasuk kurangnya bom mortir dan granat. Ukraina juga menghadapi kekurangan peluru artileri yang akut. Kupol mengatakan Kiev perlu fokus pada persiapan pasukan baru yang lebih baik secara sistematis. Seorang tentara Ukraina yang diidentifikasi sebagai Dimitro menggambarkan banyak kondisi yang sama. Beberapa pasukan kurang berpengalaman yang bertugas bersamanya di Brigade Marinir ke-36 di wilayah Donetsk takut dan meninggalkan parit. Penembakan kadang sangat intens hingga satu tentara akan mengalami serangan panik, lalu yang lain juga akan mengikutinya. Tantangan berasal dari kerugian yang curam. Panglima tertinggi Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, pada bulan Agustus mengatakan bahwa hampir 9.000 tentaranya telah meninggal. Pada bulan Desember, Mikhail Podolyak, penasihat Zelensky, mengatakan jumlahnya mencapai 13.000. Tetapi para pejabat barat telah memberikan perkiraan yang jauh lebih tinggi. Dan bagaimanapun juga, angka-angka Ukraina mengecualikan jumlah korban luka yang jauh lebih besar dan yang tidak lagi dapat berperang. Seorang pejabat Jerman yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Berlin memperkirakan jumlah korban Ukraina termasuk meninggal dan terluka mencapai 120.000 orang. Ukraina sendiri tidak berbagi informasi dengan Jerman dalam hal jumlah korban sebenarnya. Sementara itu, serangan Rusia telah dibangun sejak awal Januari. Budanov, kepala intelijen militer Ukraina, pada bulan Februari lalu mengatakan Rusia memiliki lebih dari 325.000 tentara di Ukraina dan ada 150.000 tentara lainnya yang dimobilisasi dapat segera bergabung dalam pertempuran. Tentara Ukraina melaporkan kalah jumlah dan memiliki lebih sedikit amunisi. Taruhannya untuk Ukraina dalam beberapa bulan mendatang sangat tinggi. Ini karena negara-negara barat yang membantu Kiev akan melihat apakah pasukan Ukraina sekali lagi dapat mengambil inisiatif dan merebut kembali lebih banyak wilayah atau sebaliknya, mereka akan gagal. Rusia tidak dipungkiri juga menghadapi masalah amunisi, tenaga kerja, dan motivasi. Dan mereka hanya mencatatkan keuntungan tambahan dalam beberapa bulan terakhir meskipun keadaan pasukan Ukraina sedang tegang. Seorang pejabat Amerika mengatakan seburuk apapun kerugian Ukraina, Rusia masih lebih buruk. Pertanyaannya adalah apakah keunggulan relatif Ukraina cukup untuk mencapai tujuan mereka dan apakah keunggulan itu dapat dipertahankan? Menurut Mikhail Kaufman, analis militer di CNA, itu tidak hanya akan bergantung pada Ukraina, tetapi juga pada Barat. Pencapaian Rusia baru-baru ini, terutama di sekitar Bakhmut, belum secara signifikan memiringkan medan perang. Dan pejabat militer Amerika mengatakan bahkan jika Rusia merebut Bakhmut, itu akan menjadi kepentingan strategis yang kecil. Tetapi mengingat banyak korban yang diderita Ukraina di sana, para pejabat di Washington mempertanyakan penolakan Kiev untuk mundur. Amerika telah menyarankan Ukraina untuk mundur dari kota itu setidaknya sejak Januari lalu. Seorang pejabat Ukraina mengatakan pertempuran Bakhmut untuk menghabiskan pasukan Rusia di sana, terutama pejuang Wagner yang telah menjadi yang paling efektif di Moskow akhir-akhir ini. Dan unit Ukraina yang mempertahankan kota tersebut juga tidak dijadwalkan untuk dikerahkan dalam operasi ofensif yang akan datang. Ukraina telah kehilangan banyak perwira juniornya yang menerima pelatihan Amerika selama 9 tahun terakhir. Mereka juga membantu membedakan model pertempuran Ukraina dari Rusia pada awal invasi. Sekarang kekuatan itu harus diganti. Banyak dari mereka yang telah meninggal. Pada awal invasi, orang Ukraina juga bergegas untuk menjadi sukarelawan guna tugas militer. Tetapi sekarang orang-orang mulai takut untuk ikut wajib militer. Layanan keamanan internal Ukraina baru-baru ini menutup akun Telegram yang membantu warga Ukraina menghindari panggilan. Awalnya, Amerika Serikat memfokuskan pelatihannya pada sistem senjata baru seperti artileri M777 dan HIMARS. Pada bulan Januari, setelah hampir 1 tahun perang, Amerika Serikat mulai melatih pasukan Ukraina dalam perang senjata gabungan. Hanya 1 batalion dengan sekitar 650 orang yang telah menyelesaikan pelatihan di Jerman sejauh ini. Batalion tambahan akan menyelesaikan pelatihan pada akhir Maret.
Bahkan dengan peralatan dan pelatihan baru, para pejabat militer Amerika menganggap kekuatan Ukraina tidak cukup untuk menyerang di sepanjang garis depan raksasa, daerah di mana Rusia telah membangun pertahanan substantif, sehingga pasukan dilatih untuk menyelidiki titik lemah yang memungkinkan mereka untuk menembusnya. Apapun itu, rencana serangan balasan Ukraina pada musim semi masih mengundang banyak tanda tanya. Tidak ada cara membuktikan kecuali menunggu waktu itu tiba. Demikian sahabat Jiatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jiatapa.com dan www.fredjana.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.